Kesan yang paling masih ingat sekarang adalah ketika saya mendaki Gunung Lawu. Disitulah saya merasakan benar-benar kematian adalah di dekat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam kopi silaturahmi, salam Ampala. Berjumpa lagi dengan saya Atik Lembo di channel YouTube Ampala Brebes. Pada malam hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial, yaitu Mas Chandra Buek. Mas Chandra Buek adalah salah satu anggota Ampala yang sampai saat ini masih eksis, masih terus aktif di segala aktivitas grup Ampala. Terima kasih untuk sahabat-sahabat subscriber yang telah mengikuti video Ampala Brebes. Jangan lupa share, like, dan komen supaya bisa terus mengikuti video-video dari Ampala Brebes. Gimana kabarnya Mas Chandra? Alhamdulillah sehat walafiat, berkas barangnya kas. Sedang sibuk apa Mas Chandra? Sekarang biasalah sedang sibuk mengejar duniawi dan sibuk sedang mengejar cinta. Aduh, sudah menemukan cintanya Mas Chandra? Ya, sekarang lagi OTW, doakan saja semoga dipermudah jodohnya, diperlancar rezekinya, dan dipermudahkan segalanya. Amin, amin, amin. Berarti sekarang jodohnya lagi dipinjam orang ya? Ya, bisa jadi. Baik teman-teman subscriber, Mas Chandra ini adalah salah satu teman karib saya. Beliau juga teman seangkatan saya. Mas Chandra ini sosok yang cukup istimewa, cukup dikagumi banyak anggota-anggota Ampala yang lain. Mas Chandra, saya panggil Mas Buek aja ya? Iya, biar akrab aja lah. Kan nama seharinya biasanya itulah. Ya. Kita ngobrol-ngobrol masalah tentang Ampala ya? Iya, boleh. Terserah mau Ampala mau apa. Semoga bisa menjawabnya Ya. dan berbagi pengalaman. Mas Chandra ini sudah banyak berkecimpung, sudah banyak aktif di dunia Ampala. Apa sih alasan Mas Chandra ikut berpartisipasi, ikut bergabung di Ampala? Apa sih alasan Mas Chandra sampai saat ini mengikuti segala kegiatan dari Ampala? Jujur waktu dulu saya nggak tertarik sama sekali sama Ampala, jujur. Nggak tertarik sama hiking, nggak tertarik sama penghijauan, nggak tertarik sama lainnya. Tapi jiwa saya itu jiwa penasaran dan ingin lebih tahu tentang segalanya. Makanya saya belajar dan ikut anggota Ampala. Dan disitulah saya menemukan bahwa jati diri saya itu di Ampala. Mulai dari pendakian, mulai dari pengalaman, mulai dari segalanya. Kenapa lebih memilih Ampala sedangkan grup-grup komunitas pencinta alam kan banyak? Kenapa harus memilih Ampala sebagai grup yang digeluti sampai saat ini? Karena ini sebuah karakter ya. Karakter saya itu ya kayak gini. Pekerja keras. Yang membuat tertarik Mas Buek ini bergabung di Ampala, sedangkan identik Ampala adalah pendakian ya, pendakian. Pendakian. Penghijauan. Sedangkan
melakukan ekspedisi pendakian itu membutuhkan banyak tenaga, banyak pikiran, banyak finansial, banyak mengorbankan banyak waktu. Apa sih yang membuat ketertarikan Mas Buek ini terus melakukan pendakian di Ampala? Karena rasa penasaran juga itu ya, rasa penasaran, dan ingin sekali apa sih namanya itu, mengagungkan keagungan Tuhan, bahwasanya di atas langit masih ada langit, dan kita pun di gunung juga sama. Meskipun kita tinggi, kita harus sama rendah sama yang di bawah. Di situ kita bisa mengagungkan Tuhan, sama rata dan sama rendah sama yang lainnya. Disitulah kita menemukan kebahagiaan dan keindahan Sang Pencipta. Ngomong-ngomong, sudah gunung mana saja sih yang sudah pernah didaki? Waduh, kalau gunung apa saja sih, ya masih sekitaran Pulau Jawa lah. Paling jauhnya paling mana ya? Kalau nggak salah Mas Buek ini sudah salah satu anggota Ampala yang sudah pernah melakukan pendakian ke Pulau Jawa, yaitu ke Gunung Rinjani ya. Iya, alhamdulillah waktu itu saya bersama teman adventure melakukan pendakian di Rinjani. Alhamdulillah berkat doa kawan-kawan Ampala, akhirnya bendera Ampala bisa berkibar di puncak Rinjani, alhamdulillah. Iya. Di antara sekian banyak gunung yang pernah Mas Buek daki, menurut Mas Buek gunung mana sih yang paling berkesan? Kalau yang paling berkesan itu Gunung Rinjani ya, karena di situ kan surganya para pendaki, dan emang alamnya benar-benar begitu indah, dan benar-benar kayak seperti mimpi berdiri di situ. Kayak seperti mimpi, gimana sih kalau orang lagi mimpi? Iya. Mudah-mudahan semua grup Ampala, anggota Ampala mungkin bisa ya melakukan pendakian, terutama di luar Jawa ya mungkin ya. Mudah-mudahan semoga ada generasi-generasi yang lainnya bisa pergi ke Pulau Jawa, entah Gunung Rinjani, entah Gunung Kerinci, entah Gunung Latimojong, Bawah Karaeng dan yang lainnya. Sampai-sampai bisa ke Puncak Jaya ya. Nah, itulah yang puncak tertinggi di Indonesia kalau nggak salah ya. Seven Summit. Untuk saat ini banyak teman-teman subscriber yang belum mengetahui apa sih kegiatan Ampala saat ini. Apakah hanya pendakian atau adakah agenda yang lain untuk saat ini? Agenda yang saat ini adalah go green ya. Kita melakukan penanaman, entah itu di tanggul, entah itu di jalan desa. Ya, itu tanamannya kan masing-masing, ada pucuk merah atau ketapung kencana. Intinya mah kita harus selalu ada penghijauan, go green. Biar menurut saya keindahan desa lah gitu. Jadi selain pendakian, untuk saat ini Ampala mempunyai agenda penghijauan, entah itu di lingkungan sekitar ataupun di mana saja lah yang diperlukan gitu. Untuk Mas Andra sendiri, setiap pendakian pasti mempunyai kesan lah. Kesan apa sih yang paling menarik di antara semua gunung-gunung yang pernah Mas Buek daki? Mungkin kesan terindah atau kesan terburuk atau apa saja lah, kesan-kesan entah di gunung mana saja. Kesan yang paling masih ingat sekarang adalah ketika saya mendaki Gunung Lawu. Disitulah saya merasakan benar-benar kematian adalah di dekat saya. Kematian
Disitulah saya terkena hipo. Hipo adalah salah satu penyakit yang benar-benar mematikan di pegunungan. Waktu itu saya berangkat 5 orang. Saya namanya Ucit. siapa? Ucit, Aki, Siwak. Siwak, dan Ucok. Disitulah kita berlima. Dari sini ke Selo, lalu ke Magetan atau Karanganyar. Waktu itu benar-benar cuacanya lagi buruk. Intinya mah kalau lagi cuaca buruk jangan dipaksakan untuk naik ya. Jadi intinya manajemen perjalanan, Iya. manajemen waktu itu Harus sangat penting ya. diperhatikan, iya. Dan safety keamanan, safety kesehatan harus diutamakan. Waktu itu saya dari base camp udah hujan. Pos 1, pos 2 hujan tambah gede. Nyampe ke pos 5. Saya kehujanan, tubuh ini benar-benar sangat lelah. Dan dingin pun menerpa. Ketika itu saya sudah merasakan dingin yang benar-benar di atas dingin. Yaitu yang namanya hipo. Saat Mas Boyak terserang, ini sudah terserang hipo apa masih gejala? Masih gejala, alhamdulillah masih gejala. Alhamdulillah teman-teman waktu itu ya sudah belajar tentang apa penanganan ketika hipo, dan alhamdulillah teman-teman waktu itu kompak. Dan waktu itu ya segala sesuatu yang berhubungan dengan alam, mulai dari survival, mulai dari penanganan, alhamdulillah sudah pada tahu. Makanya waktu itu alhamdulillah pada selamat semua. Waktu itu kawan-kawan udah pada loyo, udah pada gimana sih rasanya, Itu mungkin udah pada tepar. mengalami kecapean yang sangat berlebih Iya, mungkin ya. kecapean yang sangat berlebihan. Waktu itu jam terasa lama banget. Jam ditungguin dari jam 6 mau jam 9 aja benar-benar lama. Dan memang kalau orang yang terkena gejala hipo mungkin emang banyak sugesti yang merasuk pikiran lah ya. Jadi apapun itu mungkin sugesti menurut Mas Boyak, seperti waktu terasa sangat lama, ataupun kalau memang sudah terkena hipo mungkin bisa meracau dengan sendirinya. Saat itu apa sih yang dilakukan teman-teman untuk mengatasi hipo Mas Boyak ini? Waktu itu teman-teman menenangkan, dan yang paling penting kita harus diajak bicara terus. Jangan sampai kita tidur, jangan sampai kita berhenti bicara terus, diajak ngobrol terus. Dan yang utama adalah pengapian. Dari pengapian itu kita kan badan jadi hangat gitu. Pengapian entah itu dari api unggun atau Iya. dari api kompor ya. Kalau bisa dari skin to skin, kalau udah sangat memaksakan harus skin to skin. Iya. Jadi perlu diketahui untuk para pendaki gunung, pecinta alam yang melakukan pendakian gunung, ilmu tentang survival untuk penanganan orang yang terkena hipo itu sekarang sudah banyak, bisa dicari lah di googling di internet tentang penanganan gimana menghadapi orang yang terkena hipo. Itu sangat penting banget ya untuk Sangat diketahui penting. ya. Untuk safety harus diutamakan, mulai dari obat-obatan, mulai dari safety pendakian, safety apa harus diutamakan. Jangan pernah menyepelekan dengan kesehatan, menyepelekan dengan keamanan gitu. Kalau dari pengalaman Mas Boyak ini, punya nggak pengalaman tentang Pesan terindah apa ya? Semua gunung itu indah ya. Semua gunung itu indah. Semua indah semua.
nggak ada kesan dan pesan, kecuali orang itu mau pergi ke gunung, dia mungkin akan tahu sendirinya gitu. Nggak usah diucapkan gitu. Jadi setiap gunung mempunyai karakter masing-masing, mempunyai kesan bagi setiap pendaki lah ya. Jadi kalau bertanya kesan, mungkin ya setiap gunung mempunyai kesan tersendiri lah ya. Iya. Dari pendakian Mas Bek ini, gunung mana yang menurut Mas Bek mempunyai pendapat Mas Bek gunung yang direkomendasikan untuk para pemula lah? Untuk para pemula ya paling ya jangan jauh-jauh lah, paling Gunung Slamet dulu gitu, Gunung Slamet yang deket dulu gitu. Tapi kan harus jalur-jalur yang jalur Pambangan yang ramai gitu, yang harus diutamakan. Yang utama mah itu safety kesehatan ya, safety alat pendakian lah, harus selalu safety. Itu aja, yang penting mah kita jaga sopan santun. Namanya kita bertamu harus jaga sopan santun. Di situ kan kita tamu, kalau kita jaga sopan santun, insya Allah yang punya rumah juga akan baik. Kalau kita yang nggak jaga sopan santun, tuan rumah pasti akan marah gitu. Yang penting kan di situ bumiku pijak, di situ langitku junjung. Coba pendaki harus berpegang teguh pada itu. Kembali ke Ampala, apa sih agenda untuk saat ini yang akan difokuskan lah di Ampala? Untuk saat ini adalah penanaman dulu ya, karena ini akan masuk musim penghujan bulan berapa, bulan 11 ya, bulan 9. Iya. Penanaman kan masih banyak yang tanah-tanah yang harus ditanamin, ruang-ruang yang harus ada penghijauan gitu untuk saat ini. Tapi kalau udah teman-teman lainnya ada saran atau apa ya monggo gitu, diutarakan gitu. Jadi agenda saat ini untuk Ampala adalah fokus ke penghijauan ya, penanaman. Untuk teman-teman Ampala pada khususnya dan teman-teman subscriber semua, barangkali ingin berpartisipasi tentang penghijauan dari program Ampala, silahkan. Kalau yang mau bergabung melakukan penghijauan bisa menghubungi Mas Bek ya. Iya. Ya. Kalau enggak bisa menghubungi sahabat Abdi. Banyak siapapun teman-teman subscriber yang mau bergabung melakukan penghijauan, bisalah datang ke teman-teman Ampala untuk melakukan penghijauan, ataupun barangkali yang mau menyumbang atau sedikit memberikan masukan untuk penghijauan, misalnya menyumbangkan bibit pohon, kita terima dengan lapang dada ya. Iya, terima dengan lapang dada, siapa saja lah. Yang penting demi kebaikan lingkungan. Untuk Ampala sendiri, di setiap pendakian ataupun kegiatan apapun yang dilakukan Ampala, apa sih yang ingin atau harapan dari Mas Bek ini sendiri untuk teman-teman Ampala ataupun teman-teman subscriber yang ingin lebih mengenal Ampala? Untuk harapan teman-teman saya semoga selalu solid dan selalu jaga kebersamaan, entah itu dalam bentuk diskusi, entah dalam bentuk pendakian, dan segalanya kita harus dimusyawarahkan dan tetap bersama-sama menjunjung tinggi etika yang sudah berlaku.
Intinya mah kita gotong royong. Ya. Untuk Ampala sendiri, apakah mempunyai agenda rutin, entah itu agenda pertemuan ataupun agenda apapun, punya nggak? Kalau agenda rutin ada, palingan setiap habis lebaran ya, kita di situ ada ngopi-ngopi bareng, ngobrol pikiran di situ. Kita kan di situ bisa ketemu sama para senior, para yang ya istilah kayak saya junior, bisa mengenal sama senior, bisa saling tukar pikiran, silaturahmi, halal bihalal dan lainnya gitu. Dan semoga agenda itu selalu berjalan tiap tahun lah, jangan nyampe tahun ini berjalan, tahun besoknya enggak. Yang penting rutin, itulah harapan saya gitu. Walaupun diadakan dengan sederhana mungkin ya. Malah diadakan sederhana mungkin, yang penting kita ada agenda itu, ngobrol pikiran bersama Ampala Brebes gitu. Ya. Apa sih pesan-pesan untuk teman-teman Ampala ataupun teman-teman subscriber yang di luar sana? Pesan-pesannya, dengan channel ini semoga para teman-teman bisa mendukung aktivitas Ampala, entah itu bisa subrek, like, komen atau share di akun Ampala Brebes. Semoga akun ini berjalan dan bisa berkembang ya seperti yang kita inginkan lah, Ampala bisa berjaya. Amin. Untuk Mas Buek, kapan nikah? Doakan saja secepatnya lah. Ya mudah-mudahan habis wawancara ini ketemu jodohnya. Amin. Untuk teman-teman subscriber yang ingin lebih mengenal Mas Buek, bisa follow IG-nya Mas Buek, Bayu Andara 11. Doakan teman-teman subscriber ya, biar menemukan jodohnya. Di sini ya, Bayu Andara 11. Ya. Dan jangan lupa tetap selain follow IG-nya Mas Buek, tetap ajak subscribe teman-teman yang lain, like, share, dan komen pada video kali ini untuk lebih memacu kita untuk terus berkembang, untuk terus berkreasi, mengembangkan channel Ampala Brebes. Terima kasih untuk Mas Buek. Ya, sama-sama. Semoga setelah saat ini bisa menemukan idaman hatinya. Amin ya Allah. Doakan saja. Demikian sedikit mengulik tentang Mas Buek dan mengulik tentang pengalaman Mas Buek. Dan untuk teman-teman Ampala, harapan kita bersama adalah tetap jaga solidaritas, tetap jaga silaturahmi, baik di kalangan Ampala maupun di kalangan masyarakat luas. Terima kasih untuk teman-teman subscriber yang telah menonton video ini. Cukup sekian. Salam lestari, salam kabilah silaturahmi, salam Ampala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.